Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, pada kesempatan ini di mana kita masih diberikan kenikmatan yang terus mengiringi tarikan napas kita, sudah menjadi keniscayaan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang kita rasakan tanpa ikut berjuang meraihnya adalah nikmat kemerdekaan di negeri tercinta kita ini. Kemerdekaan menjadi sebab kita bisa beraktivitas dan beribadah dengan tenang dan khusyuk. Kemerdekaan menjadikan kita jauh dari rasa takut sehingga mampu menjalankan roda kehidupan ini dengan baik. Nikmat kemerdekaan ini merupakan buah manis dari perjuangan orang tua, pejuang, dan para pendahulu kita. Termasuk di dalamnya berkat perjuangan ulama dan santri. Mereka adalah elemen yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah merdekanya Indonesia dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, sangat tepat sekali pemerintah memberi penghargaan sekaligus menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sebuah bukti pengakuan pemerintah atas perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penetapan Hari Santri, keputusan Presiden Kepres nomor 22 tahun 2015 ini berdasar sejarah saat Nica memboncengi tentara sekutu Inggris hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda yang kedua pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Sejarah ini penting kita ketahui untuk menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan sejarah sehingga kita tidak bisa bersyukur. Allah telah mengingatkan kita bahwa jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur, maka kita tinggal menunggu azabnya yang pedih. Artinya, jangan sampai kita lupa sejarah sehingga kenikmatan kemerdekaan ini akan dihilangkan dari negeri ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Sekali lagi kita harus ingat ayat Al-Quran yang melandasi prinsip syukur dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwan fillah dimanapun berada, kita perlu ingat bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Dalam menjaga kemerdekaan tersebut, para ulama dan santri sudah menyiapkan diri jika ada pihak-pihak yang akan merebutnya kembali. Dan ternyata benar, Indonesia menghadapi agresi Belanda yang kedua. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari dicetuskannya fatwa revolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Resolusi jihad berdampak besar dan menjadi penyemangat para santri dan masyarakat untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Bukan hanya di Jawa Timur saja,
Di berbagai daerah juga dilakukan perlawanan oleh para santri terhadap penjajah seperti masyarakat di Semarang yang juga melakukan perlawanan ketika para sekutu mencoba memasuki daerah tersebut. Ikhwan fillah dimanapun berada, dari proses perjuangan inilah akhirnya Allah memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk kembali meraih kemerdekaan. Masa-masa sulit yang dihadapi berganti dengan kemudahan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan dan kenikmatan yang sudah ada di dalam genggaman tangan kita ini harus benar-benar kita pegang kuat, dan salah satunya meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan dalam sebuah makalah yang sangat populer, yakni hubbul waton minal iman, yakni cinta tanah air atau nasionalisme merupakan sebagian dari iman. Kecintaan kepada tanah air juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail bin Ja'far an Hamid an Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar fanazara ila judaratil Madinah auda'a rahilatahu wa in kana ala dabba harrakaha min hubbiha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak datang dari berpergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, pada kesempatan mulia ini, mari kita senantiasa berterima kasih kepada para ulama, santri yang telah menjadi syuhada dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Mari teladani perjuangan mereka yang terbukti dalam sejarah menjadi bagian penting dalam mengobarkan semangat berjuang mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Jasa mereka menjadikan bangsa Indonesia menikmati manis dan nikmatnya udara merdeka, sehingga bisa beraktivitas dan beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-12, "Inishkurullah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsih." Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.